Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Fandi dari Insight Chamber. Pelajaran sekolah jadi mudah. Kita lanjutkan ya. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Ini adalah IPS untuk kelas 7 bab 2. Nah, untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di sini. Ini adalah playlist. Bab 1 sudah selesai, ini bab 2 video kedua ya. Nah, ini adalah video pertama bab 2. Nah, ini playlist ini linknya ada di bawah di kolom deskripsi. Ada sebagian bab 3 sudah saya bikin ya. Nah, sekarang mari kita mulai ya pembahasannya bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial dapat terjadi dimanapun dan kapanpun asal ada manusia dan manusia itu lebih dari satu. 2 orang paling tidak ya bisa terjadi interaksi sosial. Serta dilakukan oleh siapapun tanpa mengenal usia, status sosial, dan pendidikan. Jadi usia berapapun bisa interaksi sosial termasuk ibu dan anak. Ya, hal itu terjadi karena manusia hidup selalu berinteraksi dengan orang lain. Di dalam kehidupan sehari-hari, kamu bisa melihat seseorang atau sekelompok orang baik di lingkungan keluarga, di jalan ataupun di kantor dan di mana saja ya melakukan interaksi sosial. Mereka berinteraksi sosial dalam bentuk yang beraneka ragam. Ada dalam bentuk interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat, yaitu sebagai berikut ya, ada beberapa ya bentuknya. Nah, contoh proses-proses yang asosiatif. Nah, proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada kesatuan pandangan. Nah, asosiatif kata kuncinya adalah kesatuan pandangan. Proses ini terdiri atas 3 bentuk, yaitu kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Ya, jadi kesatuan pandangan ini bisa kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Nah, sekarang kita bahas yang kerjasama dulu. Yang kerjasama, ya, kerjasama ini dimaksudkan sebagai usaha bersama, ya, usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu tujuan, ya, mencapai satu atau beberapa tujuan, ya, satu atau beberapa tujuan bersama. Nah, tujuannya apa? Ingin agar lingkungan bersih, ya, dibentuklah ya acara kerja bakti. Ingin tujuan bersamanya ingin menciptakan keamanan, diciptakanlah Siskamling atau sistem keamanan lingkungan. Nah, ini kerjasama. Bentuk kerjasama ini dalam masyarakat Indonesia dikenal istilah gotong royong. Ya, gotong royong pada dasarnya mencerminkan suatu interaksi sosial masyarakat Indonesia dalam wujud kerjasama. Gotong royong membangun jembatan untuk keamanan dan lain-lain. Nah, ini penduduk sedang bergotong royong membersihkan jalan. Nah, dalam melaksanakan kerjasama ada 5 bentuk kerjasama. Ya, ada 5 bentuk kerjasama. Ada 5 bentuk kerjasama, yaitu kerukunan, guyub, rukun. Nah, kita biasa orang Jawa menggunakan istilah guyub ya. Satu paket dengan rukun, bergaining, ya, tawar menawar, kooptasi, koalisi, joint venture. Ya, contohnya kerjasama di masyarakat antara lain antar sesama teman bermain, teman sekolah, teman sekantor dan lain-lain. Ya, nah, di sini istilah-istilahnya kerukunan adalah bentuk kerjasama yang paling sederhana. Contohnya kerja bakti di lingkungan warga. Nah, ini kerjasama kerukunan. Bergaining adalah bentuk kerjasama yang dihasilkan dari proses tawar menawar. Pada umumnya dilakukan dalam perdagangan dan jasa. Contohnya pembeli kambing dengan peternak kambing. Nah, guru les dengan muridnya, kadang-kadang bergaining bisa dalam biayanya, waktunya. Nah, itu bergaining lalu bekerjasama. Yang satu memberikan ilmu, yang satu mendapat ilmu dengan memberikan manfaat berupa manfaat ekonomi ya. Nah, ada kooptasi. Ya, kooptasi adalah proses penerimaan unsur-unsur baru dalam pemerintahan atau politik agar tidak terjadi kekacauan. Contohnya adalah penerapan syariat Islam di Aceh, kooptasi ya, penerimaan unsur-unsur baru
Ya, kata kuncinya adalah penerimaan unsur-unsur baru ya di dalam pemerintahan atau politik agar tidak terjadi kekacauan. Nah, jadi penerimaan unsur baru agar tidak terjadi kekacauan. Contohnya penerapan syariat Islam di Aceh. Ya, nah di Aceh ini memang kita kenal sebagai Serambi Mekah. Sejak dulu sebelum Indonesia bahkan lahir, mereka sudah menerapkan syariat Islam, ya, dan merupakan kerajaan Islam yang sangat kuat waktu itu. Sangat susah penjajah itu mengalahkan Aceh. Ya, koalisi, ya, adalah bentuk kerjasama dengan dua belah pihak yang mempunyai tujuan yang sama. Contohnya koalisi partai, ya. Jadi ini pemerintahan yang sekarang ini koalisinya banyak sekali. Yang tidak berkoalisi hanya dua partai saja ya dengan pemerintah. Nah, jadi koalisi bergabung menjadi satu padahal partai berbeda. Nanti pemilihan presiden tahun berikutnya 2024 belum tentu koalisinya tetap bisa jadi terjadi kerjasama partai satu dengan partai lain yang berbeda dengan sekarang. Itu biasa. Ya. Kita lanjutkan. Joint venture. Joint venture adalah kerjasama yang dilakukan oleh pihak asing ya dengan perusahaan lokal dalam bentuk proyek-proyek tertentu. Misalnya joint venture ya yang dilakukan oleh Chevron dengan Pertamina. Nah, ini pihak asing dengan lokal ya. Nah, ini joint venture. Kemudian akomodasi ini yang kerjasama ya, kerjasama. Kemudian akomodasi. Nah, sebagai suatu proses akomodasi menunjukkan usaha-usaha manusia untuk meredakan pertentangan. Akomodasi ya, kalau di mata kan kemampuan mencebung dan memipih ya, menyesuaikan dengan jarak objek. Kalau ini ya kemampuan kelenturan kita dalam menghadapi masalah. Akomodasi, usaha-usaha untuk mencapai kestabilan. Ya, akomodasi merupakan cara untuk menyelesaikan pertentangan, ya. Cara menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan, ya, sehingga tidak kehilangan kepribadiannya. Nah, jadi kayak toleransi gitu ya. Dalam pelaksanaannya akomodasi memiliki beberapa bentuk, yaitu koersi, ya, kompromi, arbitrase, mediasi, konsiliasi, toleransi, dan settlement ya. Settlement dan adjudikasi. Banyak ya. Contoh akomodasi pemaksaan terhadap kaum yang lemah. Ya. Penyelesaian PHK karyawan, penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga atau mediasi, toleransi, kehidupan beragama ya, dan pengadilan dan sebagainya. Ini adalah akomodasi. Nah, definisinya koersi ya merupakan bentuk akomodasi yang prosesnya dilaksanakan dengan menggunakan tekanan, sehingga salah satu pihak yang berinteraksi berada dalam keadaan lemah dibandingkan pihak lawan. Ya. Nah, ini biasa dilakukan pemerintah. Koersi ya, memberikan tekanan. Ya. Kompromi ya merupakan persetujuan dengan jalan damai, saling mengurangi tuntutan tentang persengketaan dan sebagainya. Misalnya yang sekarang sering viral itu masalah toa masjid ya. Nah, yang satu ingin dikeraskan, yang satu ingin nggak terlalu keras. Nah, akhirnya terjadi kompromi tergantung daerahnya masing-masing. Ya, kalau mayoritas muslim semuanya sih tidak ada masalah, tapi kalau sudah banyak, nah ini akan kompromi, mungkin tetap dikeraskan tapi azannya saja, pujiannya jangan. Nah, itu adalah bentuk kompromi karena banyak yang membutuhkan suara azan keras untuk mengingatkan waktu sholat misalnya. Itu kan hanya sebentar. Nah, akhirnya terjadi kompromi, tapi puji-pujiannya yang setengah jam di depannya itu jangan misalnya gitu. Beda dengan daerah yang mayoritas muslim malah lebih suka. Nah, itu pun kadang-kadang masih ada konflik. Ya, kalau masjidnya lebih dari satu dan berdekatan. Nah, jadi akhirnya malah nggak jelas mana yang mau didengarkan kan, terjadi kompromi.
Nah, sering juga kompromi itu orang punya hajat, ya. Dulu masih jarang orang punya hajat, dikeraskan, dan tetangga merasa terhibur lah. Sekarang rumahnya sudah sangat berdempetan, sehari ada 3 orang punya hajat, semuanya nyalakan dangdut, nah, dan semuanya keras. Bingung orang yang dengarkan ini mau mana yang dengarkan, akhirnya terjadi kompromi, nggak boleh terlalu keras misalnya. Nah, itu sangat dinamis, ya. Arbitrase merupakan usaha perantara, ya, dalam meleraikan sengketa apabila pihak-pihak yang berhadapan tidak sanggup mencapai kompromi sendiri. Jadi kayak ada wasitnya gitu ya. Jadi ada orang yang ada di tengah-tengah untuk mengatur, ya. Kalau mediasi, ya ini yang emang tidak hanya mempertemukan saja, ya, tidak begitu mengatur. Proses pengikut sertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat saja, mediasi. Jadi kakak beradik, kakaknya bertengkar sama adiknya, nggak mau ada yang mengalah, orang tua biasanya memediasi. Ayo kakak bertemu sama adik, ya, ayo ini ada masalah apa tadi. Atau di sekolah ya, kadang-kadang guru atau BP memediasi pertengkaran antar kelas misalnya atau antar siswa, dimediasi, dipertemukan, diajak ngobrol, ya. Konsiliasi merupakan usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan itu, ya. Konsiliasi, usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih, ya. Kamu pingin apa, konsiliasi, mencapai persetujuan untuk menyelesaikan perselisihan itu. Toleransi merupakan batas ukur penambahan maupun pengurangan yang masih diperbolehkan atau penyimpangan yang masih dapat diterima. Saya nggak suka sih, tapi ya kalau nggak terlalu ya nggak apa-apa deh, kan gitu ya. Jadi toleransi, ya. Jadi kayak toleransi antar umat beragama, ya. Kadang-kadang kita tidak setuju terhadap suatu kegiatan, tapi kalau nggak keterlaluan juga nggak apa-apa, gitu ya, toleransi. Atau toleransi antar suku misalnya, nggak apa-apa. Settlement, ya, settlement merupakan keadaan di mana pihak-pihak yang bertentangan saling mempunyai kekuatan seimbang, ya, seimbang berhenti pada satu titik tertentu dalam melakukan pertentangannya. Jadi belum ada penyelesaian kalau kayak seperti ini, ya. Adjudikasi merupakan penyelesaian perkara maupun persengketaan di pengadilan. Ya, kadang-kadang ada, ya, persengketaan itu terjadi, misalnya persengketaan lahan misalnya, ya. Baru-baru ini ya Rocky Gerung, ya, itu bersengketa sama Sentul City, ya, itu boleh jadi adjudikasi, ya, boleh jadi, ya. Bukan hanya Rocky Gerung sih, Rocky Gerung itu mewakili masyarakat yang ada di situ, ya. Nah, tapi belum sampai adjudikasi rasanya itu. Asimilasi, ya. Asimilasi merupakan cara-cara bersikap, ya, dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan, ya. Adalah cara-cara, ya, kata kuncinya cara bersikap, ya, dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai, ya, untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan, ya. Proses asimilasi dapat dengan mudah terjadi melalui beberapa cara, antara lain sikap toleransi. Dengan toleransi kita bisa asimilasi, sikap saling menghargai orang lain dan kebudayaannya, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan serta perkawinan campuran. Nah, ini sering terjadi, ya, perkawinan campuran ini. Ya, contohnya adalah seorang dari Tiongkok yang tinggal di Indonesia, warga Tiongkok yang sudah lama tinggal di Indonesia akhirnya berbahasa Indonesia. Bahkan nama-namanya itu nama-nama Indonesia, walaupun masih tetap punya nama Tiongkok, tapi yang ada di KTP atau dimunculkan itu nama-nama Indonesia, ya. Ya, dengan sangat fasih, ya, warga Tiongkok lama tinggal itu akhirnya berbahasa Indonesia dengan sangat fasih, walaupun dialeknya masih ada Tiongkoknya, gitu, ya. Kamu dari mana, ndik mana, gitu, ya. Kalau di Surabaya itu khas sekali, ya, bahasa Tiongkok Surabaya itu khas sekali. Jadi bahasanya Jawa yang dicampur bahasa Indonesia misalnya gitu. Namun dialek yang mereka biasa pakai untuk berkomunikasi
sudah tidak asli lagi karena sudah bercampur dengan bahasa Indonesia. Ya. Ya. Dimakan aja seadai. Gitu ya. Jadi bahasa Indonesia tapi logat Jawa itu khas Tiongkok di Surabaya. Ya, dimakan seadai, kalau perlu saisai-sai kan jadi apa guyonan seperti itu. Tapi itu sudah khas, bahkan orang Jawa malah kepengaruhan. Ya, yang bahasa Indonesianya karena banyak beli baju, banyak beli apa di tokonya warga Tiongkok, akhirnya malah bahasa Indonesianya orang Jawa ini kepengaruhan. Ya, tak liak-liak, tak liak gitu. Tak lihat itu tak liak. Nah, dalam hal makanan, misalnya bakso, bakso capcay, makanan yang dibawa oleh orang Tiongkok, kemudian kelamaan diakui sebagai makanan bangsa Indonesia yang dibuat dari daging sapi, ayam dan sebagainya. Ya, nah ini sudah dianggap sebagai makanan khas Indonesia sekarang. Ya, ini adalah proses asimilasi, proses disosiatif. Ya. Proses ini terjadi apabila seorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik, ya, disosiatif, konflik, dan meregangkan solidaritas kelompok. Proses ini terdiri atas 3 bentuk kompetisi, ya, kompetisi sepak bola, voli, dalam olahraga itu biasa, ya, kontravensi dan pertentangan. Kompetisi atau persaingan. Nah, ini persaingan kalau sehat itu justru bagus. Ya, kompetisi adalah suatu proses individu atau kelompok bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang tertentu. Contohnya gelar juara. Ini kita kompetisi. Ya, gelar juara voli, renang, macam-macam. Kesuksesan. Kita berkompetisi juga kadang-kadang sama teman sendiri, ya, dalam memperoleh juara kelas, ya, kesuksesan, ya. Dan kadang-kadang saat reuni itu ajang kompetisi malah, ya. Nah, jadi akhirnya kalau yang ini kontraproduktif, ya, jadi enggak, suasana enggak menyenangkan lagi. Sebuah piala atau hadiah untuk mendapatkannya harus bersaing satu dengan lainnya, ya. Kalau status sosial kita nggak perlu kompetisi sebenarnya. Cuman kadang-kadang kompetisi ini akan memicu ini, ya, memicu gairah kita untuk berusaha lebih keras. Asal jangan stres, itu aja. Di dalam persaingan ada 2 jenis, yaitu persaingan yang bersifat pribadi, ya, dan persaingan kelompok. Ya, persaingan pribadi melibatkan satu individu dengan individu lain secara langsung bersaing untuk mendapatkan sesuatu. Misalnya persaingan 2 calon ketua OSIS, ya, 2 orang ini berkompetisi, ya. Persaingan tunggal putra putri, kejuaraan bulu tangkis dan sebagainya. Kompetisi kelompok merupakan persaingan yang melibatkan berbagai pihak secara kelompok. Misalnya pertandingan sepak bola, basket, voli, ya. Jadi misalnya tim Jawa Timur musuh tim Jawa Barat, sudah kelompok sudah. Ya, orang Jawa Timur pasti mendukung tim voli Jawa Timur dan Jawa Barat pasti mendukung tim voli Jawa Barat, ya. Jabar, gitu. Kadang-kadang mereka secara kelompok nyanyi bareng, ya. Terus kalau sepak bola biasanya ole 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 ole, ya, mendukung kelompok tertentu, ya. Jadi punya jingle-jingle seperti itu. Kalau tim Surabaya bonek, ya, itu punya lagu khasnya sendiri untuk mendukung sepak bola Persebaya, ya, dan punya lagu kebanggaan, ya, menang kalah dukung pasti, ya, dukung Persebaya, ya. Jadi ada kompetisi, ya. Persebaya kalau sedang kompetisi sepak bola, ya, sama Singoedan Malang itu, kelihatan kompetisinya yang secara berkelompok. Nah, dalam pelaksanaannya, ya, persaingan ini memiliki beberapa bidang, yaitu ekonomi, ya, kebudayaan, persaingan kedudukan, kekuasaan dan sebagainya, ya. Yang paling ramai itu persaingan di bidang olahraga, ya, sepak bola, ya, terutama, ya, ramai itu. Walaupun politik, wah, itu ramai juga. Persaingan 2 kelompok, ya. Ya. Sampai sekarang masih ada kelompok-kelompok pendukung pemerintahan dan yang pro pemerintahan. Jadi kalau dulu ada cebong dan kampret, nah sekarang ada cebong dan kadrun misalnya. Seperti itu adalah persaingan, ya, kompetisi, ya, secara berkelompok. Nah, kontravensi sekarang.
Kontravensi. Kontravensi adalah sikap mental yang tersembunyi, ya diam-diam ini, terhadap orang lain atau unsur-unsur kebudayaan atau golongan tertentu. Kontravensi ini ditandai dengan gejala-gejala ketidakpastian mengenai diri seseorang dan perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian atau keraguan terhadap kepribadian seseorang. Contohnya, ya, OSIS di sekolahmu mempunyai suatu rencana, tetapi kelasmu kurang setuju terhadap rencana tersebut sehingga berkembang rasa tidak suka atau benci yang masih disembunyikan. Nah, ini banyak terjadi, ya. Contohnya lainnya kontravensi bisa dijumpai di dunia politik, apalagi politik, ya. Di dunia politik dulu pendukungnya Pak Ahok, ya, yang akhirnya kalah dengan Pak Anies, ya, sampai sekarang suka menghujat Pak Anies. Sebaliknya pendukungnya Pak Anies yang melihat Pak Ahok itu tetap suka menghujat, dan ini di dunia politik nyata memang, ya, mereka masih kayak terpisah menjadi dua kelompok yang berbeda walaupun kompetisi perebutan gubernur Jakarta itu sudah selesai, tapi sampai sekarang efeknya masih ada. Lah ini seharusnya tidak boleh terjadi, ya, siapapun pemimpinnya kalau sudah disahkan ya harus mendukung, termasuk presiden, ya. Dulu yang tidak mendukung Pak Jokowi, setelah Pak Jokowi jadi presiden, ya seharusnya tetap harus mendukung pemerintah. Tapi mendukung itu nggak harus memuji-muji, ya. Yang mengkritik itu adalah bentuk dukungan. Nah, asal kritiknya tidak menyerang pribadi. Kalau kebijakan boleh, ya, itu justru dukungan yang baik sebagai check and balance, ya. Jangan pribadinya, tapi kebijakannya yang dikoreksi atau dikritik. Nah, di mata masyarakat para politikus tampak akrab, ya, mereka tampak bersalaman, tampak ketawa-ketawa bareng. Nah, namun terdapat sikap-sikap lain yang tersembunyi di antara mereka. Sikap tersebut dapat berubah menjadi kebencian, tetapi tidak sampai menjadi pertentangan atau pertikaian. Nah, ini terjadi juga, ya, walaupun masih di dalam satu kabinet, ya, ada beberapa anggota kabinet yang sekarang sedang berkuasa, lah, sudah mulai mempersiapkan persiapan untuk menjadi pesaing atau lawan di pemilihan presiden tahun berikutnya, ya. Jadi dalam satu kabinet namun sudah ada kontravensi di situ. Tapi kalau sedang foto-foto di sosial media maupun di televisi, mereka kelihatan rukun, ya, kelihatan sangat kompak. Tetapi mereka saling menyiapkan tim untuk bertarung di pemilihan berikutnya. Dan itu biasa terjadi kalau di politik, ya. Kita sebagai masyarakat tidak boleh terbawa, tidak boleh baper. Ya, tapi tetap menggunakan rasio, tetap menggunakan logika kita perhatikan kebijakannya apakah sesuai janji-janji politiknya yang dulu diucapkan dengan sekarang apa enggak. Nah, kita sebagai bahan untuk memutuskan nanti yang kita pilih siapa, ya. Pertentangan atau konflik, ya. Pertentangan atau konflik adalah proses di mana individu atau kelompok berusaha, ya, untuk memenuhi tujuannya, ya, dengan jalan menentang pihak lawan, ya, yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Nah, ini sering terjadi jika kedua belah pihak berusaha saling menggagalkan tujuan masing-masing. Misalnya ada demo, ya, ada pihak lawan yang nggak suka dengan demo itu, ya, pura-pura ikut masuk dalam demo, tapi pada intinya membuat kericuan, membakar-bakar misalnya ke situ, dan biar apa? Demo itu gagal. Nah, ada seperti itu. Atau secara langsung berhadapan, dua pihak saling, ada demo mendukung A, yang satu menolak A, ya, itu demonya bersamaan dan bersebelahan. Bisa juga, ya. Pertentangan konflik disebabkan oleh antara lain perbedaan antara individu-individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan pentingnya dan perubahan sosial. Konflik juga sering, ya, kayak tawuran itu kan konflik juga, ya. Bentuk-bentuk pertentangan atau konflik yang terjadi di masyarakat seperti konflik pribadi, ya, mungkin antar tetangga gara-gara tempat parkir bisa ada konflik, ya. Konflik sosial, nah ini juga
Konflik sosial antar desa, antar kelas misalnya ya, konflik antar kelas-kelas sosial. Konflik antara kelas sosial ini kelompok yang mapan, kelompok pengusaha dengan buruh ini sering ya. Kelompok pengusaha ingin agar gaji buruh serendah-rendahnya biar mereka dapat keuntungan. Tapi kelompok buruh ingin jaminan sosial, ingin gaji naik dan seterusnya ya. Dan ini selalu terjadi ya. Dan itu dinamika itu memang ya dinikmati saja, memang seperti itu ya. Konflik politik apalagi ya, dan konflik internasional. Nah ini konflik internasional. Jadi sekarang yang sedang berkonflik ya, kalau dulu ya konflik internasional dua superpower adalah Amerika dan Rusia dulu, zaman Pak Ali kecil. Waktu Ronald Reagan presiden Amerika dan Gorbachev ya, Rusia itu sering sekali perang dingin, konflik internasional. Sekarang karena yang menjadi isu lain sekarang adalah perang ekonomi antar Amerika masih ya dengan Cina sekarang, yang secara ekonomi naiknya luar biasa dalam 20 tahun terakhir ini ya. Sekarang banyak sekali ketegangan-ketegangan di antara Cina dan Amerika ya, karena sekarang negara adidaya di bidang ekonomi ya dua negara ini ya, konflik internasional. Nah, akibat pertentangan konflik harta benda hancur ya, kebahagiaan keluarga terampas dan banyak nyawa terenggut secara paksa. Sekarang Cina juga sama Korea misalnya sedang ada konflik ya, dan banyak pokoknya daerah situ konflik ya. Timur Tengah, wah apalagi ya, dari dulu Pak Ali kecil sampai sekarang ada saja konflik ya antar negara. Israel dan Palestina itu juga sejak zamannya Pak Karno, sejak sebelum Indonesia ada ya, itu konflik sampai sekarang ya. Palestina itu negara pertama yang mengakui kemerdekaan kita ya. Nah, sejak dulu itu konflik terus sampai sekarang ya. Nah, kamu telah memahami bentuk-bentuk interaksi sosial. Berikan contoh bentuk interaksi sosial yang ada di daerah kamu. Kerjasama. Nah, kerjasama ini yang paling sering kita lihat di daerah kita apa? Kerja bakti, kerja bakti. Nah, ini gotong royong. Nah, itu yang ini contoh ya. Bisa berbentuk ini ya, berbentuk yang pembentuk kerjasama ini macam-macam sebenarnya ya. Ada kerjasama, ada koalisi, ada kooptasi ya, ada joint venture ya. Yang paling sering di daerah kita yang sering kita lihat ya kerja bakti. Kemudian kerjasama joint venture antara tadi ya Pertamina dengan Chevron misalnya, tapi bukan di sini kan di daerah kamu ya. Jadi yang sering kita lihat kerja bakti ini. Akomodasi ini kayak apa ya? Mengurangi konflik ya, mengurangi konflik. Jadi bisa kalau kita lihat di sini, nah, akomodasi kalau kerjasama gotong royong ya. Ya kita lihat. Nah, di sini ada bisa kompromi, arbitrase, mediasi, konsiliasi, toleransi, settlement. Misalnya kita ambil toleransi, ya, toleransi atau mediasi aja ya, mediasi. Contohnya adalah mediasi guru memediasi dua kelas yang sedang tawuran ya, guru BP ya memediasi ya, dua siswa yang sedang berselisih ya, jadi guru tidak melibatkan diri untuk mempertemukan, memediasi. Apa sih perselisihannya? Bicara yang enak, kamu inginnya apa? Asimilasi. Asimilasi ini adalah peleburan budaya. Ya. Atau perkawinan antar dua
negara atau suku yang berbeda. Bentuk asimilasi bisa misalnya Masjid Cengho. Nah, Masjid Cengho ini masjid ya dengan arsitektur Tiongkok ya. Ya. Nah, di sini Masjid Cengho misalnya. Masjid Cengho. Nah, ini masjid tapi bentuknya seperti khas bangunan Tiongkok ya. Nah, Masjid Cengho seperti ini, seperti kelenteng ya. Jadi budaya Islam dan budaya Konghucu ya, yang melebur menjadi satu ya. Budaya Islam dan Konghucu. Budaya Islam plus Konghucu. Nah, ini Masjid Cengho. Jadi bentuknya justru lebih, kalau dilihat lebih mirip kelenteng daripada masjid. Kelihatan itu kalau masjid karena ada tulisan Allah di sini, ya kan? Nah, kalau orang nggak ada tulisan Allah di sini, dianggapnya kelenteng ini. Ya, apalagi ini ada menaranya ya. Nah, itu asimilasi budaya. Kompetisi, nah kompetisi itu persaingan. Ya, misalnya kompetisi dalam tes CPNS misalnya, tes menjadi PNS atau pegawai negeri sipil, tes masuk SMA ya ini, atau mungkin kompetisi bisa terjadi apa ya, olahraga sepak bola. Biasanya judulnya aja kompetisi sepak bola gitu ya. Kontravensi ini adalah ini ya, sifat suka tapi secara diam-diam nggak suka gitu, kelihatannya manis tapi teror SMS misalnya, contohnya teror SMS kebencian. Ya bener, orang itu kalau diteror terus ya bisa sampai ingin bunuh diri, ada loh remaja gitu ya. Jadi bullying lewat sosmed ini bener-bener ya, teror SMS kebencian atau status kebencian. Nah ini ya, ini kontravensi ya, kadang-kadang justru dilakukan oleh orang dekat kita ya. Jadi teror kebencian, pertentangan ini jelas ya. Pertentangan di sini kita lihat ya, biar kita presisi, tidak ada kesalahan. Asimilasi, persaingan, kontravensi ya di atas berarti. Pertentangan atau konflik ya, berusaha untuk memenuhi tujuannya menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Nah, ini contohnya yang paling, kalau tawuran misalnya ya, tawuran. Ya ini contoh yang mungkin agak sering terjadi antara pertengkaran. Ini sudah pertengkaran. Demonstrasi itu enggak hanya ke pemerintah ya, bisa ke perorangan. Misalnya ada peternakan ayam yang bau kotorannya itu mengganggu tetangga, bisa didemo sama masyarakat ya. Misalnya kalau yang sudah kita sering lihat kan demonstrasi ke pemerintah ya, ada contohnya, ada peternakan ayam yang baunya mengganggu masyarakat sekitar, mengganggu tetangga sekitar. Nah ini bisa didemo, didemo oleh warga sendiri, didemo oleh tetangganya sendiri. Dan ini beberapa kali Pak Ali itu dengar atau melihat di sosial media curhat gitu ya, seperti itu. Nah ini kita sudah sampai pada halaman 93 ya.
Nanti akan kita lanjutkan di video selanjutnya. Habis ini kita akan bahas pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Untuk video ini cukup dulu. Thank you for watching. Mohon maaf bila ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.